Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Kita sambut host fenomenal kita, Dr. Hotman Paris Hutapea. Pas banget kalau seandainya tadi yang kita bicarakan adalah harta, tahta, dan wanita. Kayaknya paham banget ya Bang ya. Tadi katanya kalau seandainya kita berhasil itu akan mendapatkan nikmat yang tiada tara. Tapi kalau kita gagal bisa memberikan kegagalan yang juga parah untuk pria itu sendiri. Ada contohnya nggak nih? Ya, saya kira sudah begitu banyak penguasa dunia, Ya. pimpinan dunia, jatuh gara-gara godaan kecantikan wanita. Contohnya? Ya, contoh Presiden Amerika Bill Clinton sampai menggoncang Amerika dan dunia hanya gara-gara mengencanin sekretarisnya di Gedung Putih. Nggak tahan terhadap godaan. Padahal itu presiden loh. Iya ya. Kemudian yang paling menyolok adalah Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Italia, ya, yang mengencanin gadis umur 17 tahun sampai harus jabatan Perdana Menteri harus dikorbankan hanya karena kecantikan senyum indah dari kaum wanita. Wow. Masih banyak lagi. Ada satu lagi Perdana Menteri Inggris, ya, yang pacaran dengan mata-mata Rusia juga jatuh. Hanya gara-gara wanita. Betul sekali. Memang kalian wanita itu sangat-sangat membuat hati sangat senang. Apalagi ini Halo, Bapak lagi sibuk. Dad. Aduh, baru mau nanya padahal jadi ketunda. Kenapa sih putriku sayang? Daddy lagi capek nggak hari ini? Iyalah, saya kan harus sidang dan sebagainya. Oh. Ini gimana sih sekretarisku ini kok putriku Ya ini? lagian susah sih Pak Bos. Pak Bos sendiri yang suka manjain anak. Anak tuh disuruhnya tuh harusnya dikasih Aduh, belajar. Kartika, udah deh. Aku tuh cuman pengen minta berliannya Daddy aku. Aduh, pakai acara cuman lagi. Ya kan, Dad? Cuman kan berlian? Gak Itu apa-apa kan? itu cincin kalau bikin kontrakan bisa 2000 pintu. Ya itu maksudnya. Maksud aku gitu. Bukan, itu begini. Kalau kamu sudah berprestasi, papi akan memberikan apapun, ya. Apa sih? Emangnya aku nggak ada prestasinya? Tunggu sampai kamu selesai kuliah. Kalau ini kamu minta nggak bisa. Ini adalah simbol dari seorang Hotman Paris, Oh, ya. ada isinya kayaknya Ada itu isinya. ya. Semua wanita cantik sudah melihat mana cincin berliannya. Jadi Ya papi udah kan katanya aku anak kesayangannya Daddy Ikonnya kan. berarti ya Pak Bos Ikonnya, ya. ikonnya. Ya udah aku minta aja deh Daddy. Yang ini tidak bisa. Tapi kalau memang karena saya sayang sama kamu, ya udah. Trompet. Ya ini berlian di dalamnya. Ini nggak ada di toko ini pesanan khusus ini. Luar ya. biasa. Benar, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak Bos, anak sendiri mah ya. Tapi Iya, lain nggak kali apa-apa ya. jangan Oke. Pak Bos. Lagi Oke, anaknya nggak nggak ada apa-apa. prestasi. Iya, nggak apa-apa yang ini. Tapi lain kali aku mau yang lebih besar, yang Sudah lebih pasti. berkilau mata-matanya. Seorang laki-laki itu yang paling utama adalah boleh berpetualang di luar, tapi kebutuhan anak harus number one. Wow, anak istri ya. Benar. Betul. Mana buat Daddy aku? Iya, iya. Ya udah kalau gitu Daddy aku Ya, pamit dulu jangan ya. ganggu dulu papi kerja ya. Ini sekretaris saya ini cantik-cantik Ganggu nggak begini, ya? galak Ganggu gitu. nggak ya? Nanti aku Betul. gangguin lagi deh. Oke, ya. Ya. Pak Bos tuh terlalu manjain anak. Masa dia prestasinya cuma juara make up antar komplek? Kan jadinya Ya, susah. biar gimana pun dia adalah putri saya. Betul, ya udah deh kalau gitu saya Seorang kalah. laki-laki harus. Nah, Pak Bos, tadi kan pas banget nih kita udah lihat ada beberapa laki-laki yang katanya bisa kehilangan harta dan tahtanya hanya karena wanita. Ngomong-ngomong nih, itu kan tadi katanya ada beberapa banyak contoh. Ada nggak sih contoh kayak seorang pengacara, harta tahta karena wanita, hampir karena wanita itu mungkin pengacara sama nih? artis gitu. Maksudnya apa nih? Nyindir lah kamu. Maksudnya sih, to the point aja ya. Pak Bos pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Soalnya kan saya sempat baca dulu waktu saya mau ngelamar kerja sama Pak Bos, ya kan beberapa tahun lalu kan ada seorang pengacara hits fenomenal bersama dengan artis senior kita. Ya, itu bosmu ini Ya, tidak manusia munafik. betul. Memang benar. Apa adanya ya? Apa adanya. Ada apanya? 6 tahun saya sempat dekat sama artis terkenal.
6 tahun deket lama banget. 6, ya karena pada dasarnya saya setia pada dasarnya. Pada dasarnya. Dan kebetulan sangat cocok. Tapi rule number 1 adalah anak istri harus tetap top priority. Nomor 1 ya. Agar jangan sampai hancur gara-gara HTW, harta, tahta, dan wanita. Oke. Berarti sekarang Pak Bos 1 aja nih ya. 1 aja. Yang di rumah aja ya. Yang di rumah aja. Benar. Namun saya adalah manusia normal. Betul. Sama seperti 99% laki-laki di dunia ini pada dasarnya suka selingkuh. Pada dasarnya. Suka selingkuh. Ya, tergantung godaannya. Tergantung bisa menahan atau enggak kali ya Pak Bos. Cuma harus diingat tetap istri dan anak harus selalu number 1. Nomor 1. Gitu. Ya kalau bisa mas setia ya Pak Bos ya. Kalau bisa, tapi kan kita ini darah dan daging. Pak Bos jangan ngomong kayak gitu deh, ntar saya malah takut kawin, gak kawin-kawin nih. Gini aja deh, tadi kan kita udah ngomong nih masalah hal tentang 3 hal yang sangat fenomenal. Harta, tata, dan wanita yang menyangkut seorang pria. Nah, kebetulan saya adalah sekretaris yang selalu standby akan memberikan semua informasi untuk bos saya yang super dan luar biasa ini. Kita sambut dia bintang tamu kita pada malam hari ini, Nikita Mirzani. Udah Pak Bos. Inilah yang membuat laki-laki tertawa publik, berteriak di ranjang. Kita bicaranya boleh sambil duduk kali ya. Silakan Pak Bos duduk lagi biasa. Niki di sini biar deket. Pak Bos tuh kalau saya udah ngeliat, sebenarnya topiknya pas banget buat Pak Bos kita. Ya. Jadi gimana mau dilanjutin tadi kalau saya ngeliat Niki? Setiap kamu ada kasus atau skandal di TV, saya sebagai suami dan mungkin juga hampir semua laki-laki sambil senyum-senyum, pikirannya itu ngeras lihat kamu dia punya tai lalat sama gerakan pinggul kamu. Sementara para istri kita itu cemberut. Kamu memang sengaja nggak bikin skandal di TV agar para laki-laki tetap ingat namamu atau bagaimana? Enggak sih. Sebetulnya apa yang terjadi sama Niki itu semuanya tidak ada faktor disengaja atau dibuat-buat. Semua itu udah mengalir apa adanya aja gitu. Begitu? Ya. Tapi kok kamu punya penampilan bisa membuat laki-laki, sampai saya dengar ada sampai pejabat kementerian. Apa itu benar? Ya, seperti tadi yang artikel bilang, tadi kan kita lihat di videonya bahwa artikelnya bilang katanya Nikita Mirzani pernah di booking. Booking itu kan luas, karena kan artis bisa di booking sebagai MC, pengisi acara. Nah mungkin Niki pengalamannya apa tuh? Apakah itu memang akhir dari penampilanmu di TV agar bikin laki-laki seperti kita yang berduit ini tergoda? Berduit, sebenarnya kalau mau dilihat-lihat Niki tuh nggak terlalu feminim banget. Itu gitu. Kamu gak bilang. Kayak Kartika, kalau Kartika kan masih ada cewek-ceweknya gitu. Kalau Niki kan lebih ke. Tapi senyum kamu di layar TV itu justru sangat menggoda. Apalagi tai lalatmu itu, benar? Kan kita laki-laki yang tahu. Iya benar. Apakah saya begini? Mungkin dijawab dulu kali tadi Niki. Tadi kan ada videonya sendiri kita lihat di situ bahwa katanya Nikita Mirzani pernah di tahu booking. itu artikel dari mana itu, nggak pernah ngomong. Tapi gitu. itu pernah nggak sebenarnya? Kalau di booking nggak tahu ya, dulu kayaknya bercandaan atau apa. Waktu ke luar kota gitu ada satu laki-laki bilang, kamu mau berapa biar kamu mau jadi istri saya gitu. Salah satu pejabat itu ya? Iya di daerah. Oke. Terus kan Niki ya bercanda-bercanda aja gitu. Tanggapinnya nggak serius ya. Tapi yang pernah sampai ketangkap sama polisi di hotel itu bagaimana? Apa itu itu dalam proses di booking atau gimana? Enggak, kalau itu bukan. Gimana? Agak susah sih ngomongnya. Makanya beli buku The Naked Nikita deh. Di situ ada dibahas semuanya tentang berarti kejadian yang ditanya sama Pak Bos saya tadi benar ada di sini juga. Ada, semua ada di sini. Oke. Jadi Anda membantah Anda berada di hotel itu. Aku nggak membantah. Aku ada di hotel itu tapi tidak sedang di booking. Bukan siap-siap mau hendak melayani laki-laki. Tidak. Oke, kita juga punya satu artikel tentang Nikita Mirzani. Kita lihat artikelnya, ini dia. Check it out.
Di kita tuh kayak banyak ya artikelnya. Salah satu artikelnya berbunyi Nikita Mirzani sudah biasa diajak tidur pejabat. Aduh, ini artikel dari mana? Oh. Ini artikel mengada-ngada, nggak pernah ngomong begitu gue. Enggak ya? Jadi ini semua nggak benar, Nah. diajak tidur tidak pernah ya? Diajak tidur sama berondong sering. Tapi kalau itu enggak. Oke, kalau sama berondong dan kebetulan kaya boleh? Kalau berondong terus kaya berarti itu bonus. Oke, jadi pada dasarnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, kalau berondong dan kaya. Ya berarti Pak Bos nggak termasuk di dalamnya dong. Kayaknya termasuk, berondongnya kan udah enggak. Oke, ada pertanyaan saya lagi. Saya pernah dekat dengan artis yang sangat senior. Iya, saya Meriam tahu itu Bellina. yang 6 tahun. Inisialnya Meriam Bellina. Itu namanya Ibu? Iya, itu namanya. Saya setiap ikutin dia syuting, saya tahu tarifnya itu kalau satu episode itu 18 juta untuk syuting sinetron. Wow, dibuka-bukain. Waktu itu ya, itu tahun 2006-2007. Oke. Itu udah artis paling senior. Betul. Pertanyaan saya, 18 juta itu sudah artis yang sangat senior dan ya menurut saya sih sangat cantik. Iya pasti, kan pernah ada di dalam Sekarang hatinya. kalau Anda rata-rata you punya tarif berapa dan apakah tarif itu cukup untuk membiayai Untuk syuting. ya syuting dan cukup nggak itu membiayai hidupmu yang termasuk ya clubbing ya ke bar ya Kalau clubbing kan aku dibayarin, nggak pernah bayar sendiri. sama berondong atau sama om? Sama berondong boleh. Sama Om emang Pak Bos suka clubbing? Sama om boleh. Pak Bos, kan Pak Bos suka clubbing? Saya sih enggak. Aku nih nggak pernah clubbing, mau tahu dong Pak Bos kalau clubbing tuh ngapain sih? Peres, nggak pernah clubbing. Oke. Dia emang nggak pernah? Peres. Nggak pernah. Kembali Nggak kepada pernah sekali. Nggak pernah pulang malam, pulangnya pagi. Oke. Ibu jangan curhat dong. Kembali kepada topik. Tadi artis yang sangat top yang sudah berkarir segitu lama hanya 18 juta satu buku. Oke. Kalau orang bertanya Satu episode ya. satu Dulu, episode. ketika saat itu. Ya, ketika kalau orang bertanya, gimana jawabanmu? Emang Aku Nikita itu siapa gitu loh? Alhamdulillah, aku punya program di TV. Reguler dan aku punya sinetron stripping sekarang. Ya. Dan itu udah di angka 2 digit angkanya semua. Jadi alhamdulillah udah terpenuhi, tercukupi karena aku juga bukan orang yang glamor banget. Ya. Nggak suka belanja banget. Belanja kalau emang kayak ya baju syuting udah dipakai 3 kali nih, berarti harus beli lagi yang baru kayak gitu. Kebutuhan syuting ya. Jadi sebetulnya sekarang itu lebih ke anak sih gitu. Pak Bos pernah denger nggak nih masalah isu atau berita Nikita Mirzani terkait dengan prostitusi online? Ya itu dia. Itu saya tanya tadi yang sampai ketangkap di hotel Ya. dan katanya berapa 62 juta. Aduh gimana Nggak tuh? tahu. Kok Pak Bos dapat informasinya lengkap Sebentar banget dulu, karena pengacara itu pengacara paling top ya. Betul. Pengacara paling top ada teman ya pasti. itu paling 300 atau $500 sejam. Ya itu berarti berapa itu kalau $500? Itu kan ada di TV. Ya, udah ada di TV. Jadi $500 kan nggak nyampe berapa itu? Nggak nyampe 10 juta. Iya. Sementara masa kamu ngalahin Dr. Hotman Paris? Kamu 62 juta sejam atau mungkin lebih mahal atau gimana? Kalau saya menjual diri, saya tidak akan kredit mobil, saya tidak akan kredit rumah, Oke. saya tidak akan kerja banting tulang untuk Pagi, siang, sore, anak-anak. malam. Kalau saya jual diri, Oh begitu. karena saya nggak jual diri, makanya mobil masih kredit, rumah masih kredit, anak-anak sekolah bayarannya harus tunggu dari hasil syuting, gitu. Ya logiknya aja. Tadi Pak Bos tuh menggebu-gebu banget dari awal tahu masalah Nikita Mirzani. Tadi ada pertanyaan yang sempat terpotong. Masalah pernikahan yang 2 kali gagal. Tadi mau tanya apa sih Pak Bos? Ya, saya tanya 2 kali gagal itu semua udah tahu. Tapi kok yang terakhir
kayaknya cuma seumur jagung ya. Lu kena tipu atau apa sih? Atau kena rayuan? Atau kurang besar itunya, dia punya kemauan. Uangnya. Penghasilannya maksudnya. Ya, Pak. Kalau yang kedua tuh sebetulnya Niki nggak mau nikah. Oke. H-1 pernikahan Niki mau batalin. Wow. Cuma dia nggak mau, gitu kan. Kalau boleh tahu alasannya kenapa H-1? Ada sesuatu yang taunya tuh belakangan gitu. Dari dianya atau dari Niki? Dari dia taunya belakangan. Tapi dari keuangan sesudah nikah puas. Kalau Niki memang dari dulu nggak pernah pernah memikirkan materi ya gitu. Tapi kalau dikasih yang materinya berlimpah, alhamdulillah berarti itu adalah rezeki dan bonus gitu. Tapi kalau Niki pribadi, Niki nggak terlalu nyari laki yang harus kaya. Tapi dia royal nggak? Awal pacaran royal banget. Caranya gimana? Apa? Pak Bos kalau pacaran royal nggak nih ngomong-ngomong nih? Saya? Iya. Lumayan. Masa sih Pak Bos? Tapi Ferrari diambil lagi. Villa dikasih tetap. Bagus. Villa tetap dikasih. Jadi laki-laki itu. Tapi kok kata Mbak Mer diambil lagi. Nah, kalau villa tetap dikasih. Mobil Ferrari? Ferrari memang nggak pernah dikasih. Dipinjemin. Villa tetap dikasih dan saya dengar dia udah jual dan bahkan sertifikatnya saya antar ke rumahnya. Jadi memang harus dong 6 tahun dipacarin harus dikasih, jangan villa doang. Tapi jangan heran loh, saya pernah ada klien yaitu Cut Meme. Salah satu artis Salah satu artis juga. Iya, artis ibu kota. Sesudah pacaran sekian tahun dengan waktu itu pejabat juga. Ya, enggak. Orang penting. Pengusaha angkot dari Bekasi. Angkot dari Bekasi. Jadi waktu itu sesudah si Cut Meme minta pisah, ya. si cowok itu minta kembali semua tas-tas yang sudah diberikan. Jadi minta kembali. Pak Bos, ini kita bicara masalah hukum. Pak Bos kan lawyer terkenal dan hebat. Ini kita sebagai wanita-wanita nih, kalau seandainya pacaran, itu gimana sih Pak Bos? Seandainya udah diberikan barang, tiba-tiba dia memberikan minta lagi. Ini nasihat saya kepada wanita yang setelah dipacarin, tiba-tiba pada saat mau putus si cowok itu minta, mana kembali mobilnya? Segera hubungi Hotman Paris. Dan yang kedua, teorinya hanya satu. Kamu kasih saya tas Hermi, saya kasih kau kenikmatan. Kau minta kembali tas Herminya, kembalikan kenikmatanku. Mana mungkin kan? Itulah yang saya terapkan dalam kasus Cut Meme. Cowoknya langsung nggak berani lagi ngomong apa-apa. Jadi setiap diminta kembali, balikin dulu kenikmatan. Kadang-kadang minta subuh lagi coba. Maksudnya telepon-teleponan di subuh hari gitu ya kan, Niki? Atau mungkin minta bikinin nasi goreng subuh-subuh. Ada pembicaraan yang harus diselesaikan di pagi hari. Iya, ada serangan fajar. Betul, serangan fajar. Jadi teori hukumnya adalah ada prestasi, ada kontra prestasi. Oke, betul. Ada tas Hermi, ada prestasi kenikmatan. Betul. Balik tas ya kembali kenikmatan. Ya nggak mungkin cowok mengembalikan kenikmatan. Berarti kalau seandainya mau dikasih rumah atau mobil, perempuannya harus pintar ya. Nah, langsung minta balik nama. Kasih dulu kenikmatan dulu, baru balik nama. Aduh, saya makin pusing ya. Tapi tadi kalau seandainya penasaran dengan jawaban Nikita Mirjani, sebenarnya udah di bukunya. Dalam urusan cinta, aku bodoh banget. Jadi wajar kalau seandainya dia 2 kali menikah, mudah-mudahan yang ketiga udah pinter. Amin. Ini buku aku tulis sendiri, benar-benar aku tulis sendiri selama 1 tahun dan akhirnya rampung juga. Tapi ada pertanyaan saya satu terakhir. Oke. Apakah kamu tipe wanita yang membuat laki-laki betah sama kamu? Aduh. Iya, rata-rata semua laki-laki. Ini pertanyaannya pribadi nih. Nyaman sama aku, walaupun sudah pisah, putus, pasti mereka bukan sesudah pisah. Saya pernah ngalamin di mana saya dimandikan kucing kali dimandiin. Oh jadi nggak cukup itu? Mungkin waktu pada saat masih kecil dimandiin. Pertanyaan saya, apakah setiap laki-laki yang dating sama kamu benar-benar sangat senang atau? Senang banget. Karena aku memperlakukan dia layaknya sebagai laki-laki. Begitu ya? Iya. Oke, nama saya Hotman Paris, sudah tahu nomor telepon saya kan? Aduh, Pak Bos tuh selalu kayak gitu Pak Bos. Pak Bos, kalau seandainya Pak Bos fokus sama Nikita Mirzani, kayaknya saya harus memberikan satu bintang tamu lagi biar Nikita bisa bernafas. Ini juga ada bintang tamu yang masih pas dengan tema kita malam hari ini, harta, tahta, dan wanita. Ini dia, Vitalia Sesa.
Bos, tangannya mohon maaf. Pak Bos, tangannya mohon maaf. Oh, terbalik. Selalu pegangan nempel banget. Pusing saya. Silakan. Pak Bos pusing ya. Sama saya juga pusing gimana caranya ngatur bos saya ini. Yaudah, Pak Bos. Ya. Saya tinggal dulu. Ingat jangan nakal ya. Saya ambil minum dulu ya. Setiap saya lihat gosip tentang dia, Ya. biasanya istri-istri kita itu cemberut. Aduh. Tapi para laki langsung senyum-senyum dan matanya itu nggak lepas dari layar. Sekarang sibuk apa kegiatannya? Sekarang aku lagi lebih banyak sama anak-anak. Ya tapi Ngurus. uangnya itu dari mana gitu loh? Dari pacar. Oke, dari pacar. Sister, that is what you are.